Setelah mempelajari tentang prinsip menyusun alur tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba mempraktikannya pada salah satu mata pelajaran. Video ini akan menggunakan mata pelajaran IPAS di fase B sebagai contoh. Ibu dan bapak guru yang mengajar mata pelajaran lain tetap bisa mengikuti karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama. Menyusun ATP dilakukan setelah kita semua telah menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Saat menyusun ATP, langkah pertama yang dilakukan adalah 1. Berkolaborasi dengan guru satu fase. Pada contoh ini, berarti ATP harus disusun berdasarkan hasil diskusi guru kelas 3 dan 4 SD. 2. Susun tujuan pembelajaran secara logis dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Misal, kita mau mengurutkan secara hierarki. Adakah konsep dasar yang perlu dipelajari dulu sebelum mempelajari konsep lainnya? Dalam lingkup materi IPAS di fase B, peserta didik harus terlebih dulu menguasai mengenai wujud zat dan energi sebelum mempelajari siklus air. Atau, sebelum mengidentifikasi tempat tinggalnya di tingkat provinsi, peserta didik perlu mengidentifikasi dulu wilayah tempat tinggal dimulai dari level desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten atau kota. Ini yang disebut dengan cara pengurutan hierarki. Atau, kita mau mengurutkan dari yang konkret ke yang abstrak. Misal, murid sebaiknya memahami dulu mengenai konsep alat tukar sebelum mengaitkannya dengan nilai mata uang. Ibu bapak juga bisa mengurutkan secara deduktif, yaitu dari lingkup materi yang umum ke spesifik. Misal, berbicara tentang keragaman budaya atau kearifan lokal sebelum mengerucut ke pelestariannya. Selain itu, penyusunan ATP juga dapat mempertimbangkan tingkatan kelas. Karena satu fase bisa terdiri dari 1 sampai dengan 3 tahun, kita bisa mempertimbangkan mengenai konsep yang sebaiknya diajarkan di level kelas yang lebih tinggi, karena sudah masuk ke konsep yang lebih abstrak atau kompleks. Misal dalam contoh IPAS di fase B, pendidik berpendapat pemahaman mengenai sejarah sebaiknya diajarkan di kelas 4, karena membutuhkan tingkat literasi yang lebih baik. Sedangkan, mengelompokkan tumbuhan dan hewan berdasarkan ciri-cirinya bisa diajarkan di kelas 3, karena lebih konkret dan peserta didik juga bisa diajak mengamati langsung. Dengan beberapa cara pengurutan tadi, akhirnya tersusunlah ATP dengan gambaran besar sebagai berikut. Inilah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Sebuah rangkaian peta belajar murid dalam satu fase yang disusun agar murid mendapatkan pengalaman belajar yang berkesinambungan menuju capaian pembelajaran yang diharapkan di akhir fase. Itulah contoh cara menyusun ATP. Jika kita ulas kembali, ada 2 langkah yang dilakukan, yaitu 1. Berkolaborasi dengan guru satu fase. 2. Dan menyusun urutan tujuan pembelajaran secara logis. Ibu bapak guru bisa memilih cara pengurutan yang sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya. Bisa juga mengkombinasikan beberapa metode seperti yang dilakukan pada contoh ini. Selamat mencoba!